Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah SWT, berupa kenikmatan sehat wal afiyah, kesehatan dan keterhindaran diri kita dari berbagai hal yang tidak kita inginkan, sehingga Allah SWT menjadikan kita orang yang masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hidup ini dengan kesehatan jasmani dan rohani kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mensyukuri atas nikmat Allah SWT. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita senantiasa ditambah oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini ingin saya melanjutkan dari kitab Min Wasayir Rasul Khamsun wa Khamsuna Wasiyah, yaitu Al-Wasiyah Al-Ashirah, yaitu wasiat yang ke-10, di mana pembahasan kali ini adalah tentang fadlus siyam, keutamaan berpuasa. Beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan tentang al-wasiyah as-sabi'ah, itu wasiat yang ke-7, di mana di sana dibahas tentang fadlu raka'atid duha, fadlu raka'atid duha, keutamaan 2 rakaat salat duha wa siyami thalathati ayyamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari dari setiap hari, dari setiap bulan, di mana kemudian ada yang menafsirkan di situ karena ada keterangan yaitu ayyamul bid, ya, yaitu pada hari-hari putih di mana bulan purnama muncul, ya, sehingga barang siapa yang berpuasa setiap bulannya 3 hari atau 3 hari setiap bulannya, maka seakan-akan ia puasa 1 tahun penuh, ya, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap bulan komariahnya, maka seakan-akan ia akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Pada kesempatan ini adalah sama, tetapi ini keutamaan berpuasanya secara umum. Yang pertama adalah hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah murni bi'amalin qala 'alaika bis-shaum fa innahu la 'adla lahu. Qultu ya Rasulullah murni bi'amalin qala 'alaika bis-shaumi fa innahu la 'idla lahu. Qultu ya Rasulullah murni bi'amalin qala 'alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu. Akhrajahu an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Ya. Dari Abi Umamah radhiyallahu an, ia berkata bahwa saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, perintahkanlah kepadaku atas 1 amal perbuatan. Rasulullah SAW menjawab, alaika bis-shaum, engkau tetapkanlah untuk melakukan berpuasa. Fa innahu la 'idla lahu, karena puasa, amal ibadah puasa tersebut itu tidak ada amal lain yang mampu membandinginya. Kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, qultu ya Rasulullah murni bi'amalin, ya Rasulullah perintahkanlah padaku untuk dapat melakukan 1 amal perbuatan tertentu. Jawab Rasulullah SAW, qala 'alaika bis-shaum fa innahu la 'idla lahu. Ya. Jawab Rasulullah SAW yang kedua juga sama. Tetapkanlah engkau untuk bisa melakukan berpuasa, ya, untuk melakukan puasa, karena tidak ada amal ibadah lain yang mampu membandinginya. Kemudian bertanya lagi yang ketiga, qultu ya Rasulullah murni bi'amalin qala, jawab Rasulullah SAW, alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Dengan kalimat yang lain,
yaitu kalau tadinya la idla lahu, kemudian kalimat yang terakhir adalah la mithla lahu. Tetapkanlah engkau melakukan puasa, karena puasa itu adalah satu amalan yang tidak ada hal yang menyamainya untuk hal pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Abi Umamah ya, atau Abu Umamah ini nama aslinya adalah Sudah bin Ajlan bin Wahab, atau yang terkenal dengan nama Abu Umamah al-Bakhili. Ia pernah melakukan, ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai umur panjang, ya, bahkan pernah bersama dengan sahabat Ali karramallahu wajhah melakukan perang Siffin. Ya, jadi sahabat Rasulullah SAW yang umurnya panjang, kemudian ada sekitar 250 hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, ya, yang diriwayatkan disandarkan kepada Abu Umamah. Beliau tinggal di Suriah dan beliau termasuk sahabat terakhir, ya, sahabat terakhir yang wafat di Suriah. Nah, ini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang keutamaan puasa ini, ya, satu amalan yang sampai 3 kali Abu Umamah meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya dikasih wasiat lah, ya, wasiat amal apa yang mungkin bisa saya lakukan sehingga istiqomah. Puasa. Yang kedua puasa, yang ketiga puasa. Kenapa? La idlalah, la mitlalah. Karena puasa itu tidak ada ibadah yang lain yang mampu menandinginya dalam hal pahalanya terkait dengan puasa. Dan dalam riwayat An-Nasa'i, ataitu Rasulullah SAW faqultu ya Rasulullah murni bi amrin yanfa'unillahu bihi qala 'alaika bisyam fa innahu la mitlalah. Ya. Dengan bahasa yang lain, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bihi. Perintahkan kepadaku ya Rasulullah SAW, ya, masih dari Abu Umamah itu, dengan apa? Dengan satu perintah yang Allah SWT itu yang memberikan manfaat kepadaku, ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Maka jawabannya, alaika bisyam fa innahu la mitlalah. Tetapkanlah engkau melakukan puasa. Puasa dalam hal ini adalah puasa-puasa sunnah, ya. Maka dengan puasa tersebut tidak akan ada pahala yang dapat membandinginya. Hadis yang lain, qultu ya Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, masih dari Abu Umamah, tunjukkanlah kepadaku atas satu amal adkhulu bihil jannah, di mana dengan amal tersebut aku bisa masuk surga. Qala, jawab Rasulullah SAW, alaika bis-shaum fa innahu la mitlalah. Tetapkanlah engkau melakukan puasa. Dalam hal ini adalah puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, ya. Fa innahu la mitlalah. Karena puasa sunnah tersebut itu la mitlalah, tidak ada pahala lain yang mampu menandinginya. Qala, fa kana Abu Umamah la yura fi baitihi ad-dukhan naharon illa idza nazala bihim dhaifun. Wa alaina an natadabbaru al-hadis al-atiyah. Jadi diriwayatkan oleh rawi ini, ya, bahwa dikatakan di rumah Abu Umamah itu hampir tidak pernah terlihat asap orang memasak di dapur. Itu kan kalau pagi, siang, atau sore itu kan asapnya keluar. Nah, ini hampir tidak pernah terlihat ada asap mengepul di rumahnya, melainkan kecuali kalau pas ada tamu. Nah, ini baru ada asap. Artinya hampir melakukan puasa kecuali kalau pas ada tamu, baru menghormati tamu. Abu Umamah kemudian membuat satu masakan, ya. Dari hadis yang lain, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id itu katakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi ta'ala illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Tidak ada satu hambaku, seorang hambaku
Ya, tidak ada seorang hamba pun yang melakukan satu puasa satu hari, ya. Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa, ya, meskipun hanya satu hari, ya, sumu yauman, satu hari itu dengan niat fi sabilillah libtigha'i mardatillah, untuk mendapatkan ridha Allah, dengan penuh keikhlasan melakukan puasa tersebut, yang puasa tersebut itu mampu untuk menjadikan dirinya itu baik jasmani maupun rohaninya juga berpuasa, dan mampu ia kontekstualisasikan dalam kehidupannya, ya, apa illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nar, melainkan orang tersebut akan dijauhkan oleh Allah SWT disebabkan karena puasa tersebut pada hari itu, yaitu dijauhkan apa? Wajahnya dari api neraka 70 tahun lamanya. Subhanallah, ya, satu hari berpuasa Allah SWT akan menjauhkan wajahnya dari api neraka, terhindar dari siksaan api neraka 70 tahun lamanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, Imam Tirmidzi meriwayatkan, dan Imam Nasa'i juga mengeluarkan hadis ini. Ikhwani rahimakumullah, betapa dahsyatnya melakukan satu ibadah, satu amalan puasa meskipun hanya satu hari, apalagi kalau kemudian kita bisa melakukan istiqomah puasa 3 hari seperti pada bab yang ke-7 itu, yaitu Ayyamul Bid, hari-hari yang putih, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Syukur kita bisa melakukan puasa Senin, Kamis, atau kita bisa melakukan puasa sunnah Daud dan lain sebagainya. Karena apa? Betapa besarnya fadilah dari keutamaan puasa ini. Keutamaan puasa ini sangat besar. La mithlalah. Kenapa sampai kemudian dikatakan la mithlalah, la idlalah? Tidak ada pahala yang mampu menandingi dari melakukan puasa ini. Lima fihi min habsin nafsi an ijabati, ya, da'asyahwati wal hawa. Karena Pak, lima fihi min habsin nafsi, karena dengan melakukan puasa itu ia mampu untuk menahan nafsu. Lima fihi min habsin nafsi, menahan nafsu dari apa? An ijabati da'asyahwati wal hawa, dari pemenuhan panggilan syahwat dan hawa nafsu. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi dengan melakukan puasa itu tidak hanya iftarin, ya, dari hanya imsaku anil akli wasyurbi wal mubtiladis shaum. Tidak hanya sekedar menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa saja, tetapi ingat, membatalkan puasa dari sisi fisik tidak, tetapi hal-hal yang mulut kita juga perlu kita jaga, ya. Perilaku kita jaga, telinga kita jaga, mata kita jaga, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian kenapa fadilah atau keutamaan melakukan puasa itu sangat besar dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, dan pahalanya sangat besar. Karena apa? Lima fihi min habsin nafsi wa an ijabati da'was syahawa wal hawa. Karena orang yang melakukan puasa, dengan puasanya itu mampu untuk menahan nafsunya dari pemenuhan keinginan syahwat dan hawa nafsu dari orang tersebut. Ya, beda dengan melakukan sholat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, puasa yang bagaimana yang kemudian mampu la idlalah, la mithlalah, yang mampu mempunyai fadilah, keutamaan, pahala yang tidak ada ibadah lain yang mampu menandinginya, atau ia mampu untuk ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 kharifan, puasa yang mampu menjadikan orang yang berpuasa tersebut dijauhkan dari api neraka, wajahnya dijauhkan dari api neraka 70 tahun, adalah puasa zahir wa batinan,
puasa yang secara zahir juga menjaga dari berbagai hal, makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjaga dari hal-hal yang menghilangkan fadilah puasa. Ia mampu menjaga lisannya, ia mampu menjaga matanya, ia mampu menjaga perilakunya, dan lain sebagainya. Itulah makna puasa dan keutamaan puasa yang mestinya kita lakukan. Tidak hanya sekedar menahan makan, minum, tetapi mulut kita masih menyakiti orang lain, masih ghibah, membuka aib orang lain, masih ngeresulo atas nasib Allah SWT yang diberikan kepada kita, tidak menerima, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita sehingga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mampu melaksanakan puasa kita semaksimal mungkin, dan kita kontekstualisasikan makna puasa dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.